semuanya, di video kali ini aku akan memperkenalkan diri aku. Jadi banyak banget yang aku bakal kasih tahu di sini, banyak yang aku ceritain di sini. Jadi nama panjang dulu ya. Mungkin teman-teman taunya Pandan Mentari. Tari sih lebih sering dipanggilnya ya. Tapi nama panjang aku tuh Pandan Mentari Utami Septianingsih. Panjang, iya aku tahu. Nah, kali ini aku mau apa aja sih yang aku bahas. Yang pertama ada yang tentang aku sendiri, about me. Lalu yang kedua my experience, apa aja pengalaman aku. Lalu yang ketiga what I do, apa aja yang aku lakuin keseharian, nggak keseharian juga sih ya, apa aja kesibukan aku. Dan juga my work itu lebih ke kuliah aku aja sih bahasnya. Nah langsung aja, jadi aku ini seseorang yang memiliki komitmen kuat. Jadi apa yang aku pengen tuh biasanya aku bakal harus gitu. Lalu juga bisa bekerja sama. Aku juga orangnya tuh cepat belajar. Alhamdulillah dikasih kelebihan, jadi dijelasin, dan aku biasanya sih bakal nanya terus, nyari tahu terus. Kalau misalnya aku mau belajar sesuatu, aku mau ngedalamin sesuatu, biasanya aku selalu ini gimana sih, bisa loh aku yang ngechatin setiap malam, ini caranya gimana, aku nggak ngerti, ajarin dong, bisa yang kayak gitu kalau aku mau mendalami sesuatu. Lalu juga aku memiliki keterampilan yang baik untuk berbicara di depan umum, insyaallah dengan baik, dan mampu bekerja di bawah tekanan. Ya ditekan bisa. Lalu selanjutnya aku ada pengalaman aku, beberapa experience aku ya. Jadi yang pertama ada modeling, kedua ada master of ceremony, yang ketiga ada administration staff. Nah jadi modeling ini sebenarnya aku banyak sih jadi model make up banyakan. Jadi aku gak bisa tulis semuanya di sini karena terlalu banyak, dan bahkan aku mungkin udah lupa di mana aja, siapa aja, MUA-nya aku udah hampir lupa. Jadi yang ini aja ya, yang menonjol kayak fashion show itu. Jadi aku tulis di sini fashion show itu aku pernah ikut 2. Yang pertama fashion show pagelaran di SMK Negeri 1 Bekasi. Itu tuh punya desainernya temen aku, emang kebetulan dia jago banget. Jadi aku diminta tolong dia untuk jadi modelnya. Jadi itu pengalaman pertama fashion show aku sih, dan it's such amazing karena ditonton banyak banget anak-anak SMK Negeri 1 Bekasi, semuanya nonton. Lalu juga yang kedua ada fashion show di workshop makeup. Kemarin itu di Jakarta Design Center. Di sana sih ada makeup artis yang terkenal, jadi workshop makeup gitu, dan juga desainernya keren banget. Aku bangga banget bisa pakai bajunya, itu keren banget. Bisa cek di Instagram aku kalau mau lihat bajunya, tuh aku tag juga desainernya. Jadi kalau mau ada acara-acara apa mungkin bisa pakai desainer itu. Nah itu aja untuk modeling. Lalu ada master of ceremony. Master of ceremony ini aku lumayan beberapa, ini aku cuma taruh beberapa, yaitu pertama kali aku jadi MC di Boulevard Run 2K17. Itu tuh pertama kali aku MC dan di depan ribuan orang guys. It's such deg-degan, ada parah sih deg-degan, karena ini pas lagi zamannya coloran kayak gitu, itu hype banget dan asik banget, seru banget, pecah sih. Terus juga next aku jadi MC di Ekonomi Administrasi Festival. Jadi itu anak-anak ekonomi administrasi semuanya ngumpul, dan aku jadi pembawa acaranya bareng temen aku Pandu. Nah terus di situ seru. Jadi banyak sama teman-teman. Nanti teman-teman ingat gak sih aku jadi MC? Semoga ingat ya. Terus ada ulang tahun komunitas pecinta kopi Nusantara. Itu seru banget sih. Jadi benar-benar yang pecinta kopi pada ngumpul,
terus juga ngerayain ulang tahun, dan di situ juga ada games bikin kopi gitu, terus ada jurinya juga, jadi kayak dirasa-rasain gitu, dicobain, dicicipin, nanti ada pemenangnya juga. Itu seru banget. Nah, dan yang terakhir aku jadi MC di Era Anniversary. Di Era Anniversary itu apa sih? Era Anniversary itu ulang tahunnya RFM UNJ, jadi radio kampus Universitas Negeri Jakarta. Jadi aku jadi pembawa acaranya juga di sana. Tempat ketemunya sih antara alumni anak-anak radio UNJ, dan kita sering manggilnya si Abang Empo. Ketemu Abang Empo, banyak Abang Empo dari angkatan 1 sampai aku angkatan 17. Wow, itu seru banget. Terus, nah yang ketiga ada administration staff. Aku juga jadi pernah jadi administration staff di DPRD DKI Jakarta. Lalu sama di If Beauty House. If Beauty House itu salon kecantikan gitu. Nah, selanjutnya ini dia apa aja sih yang aku sibukin. Aku sibuk kuliah sama kerja. Kuliahnya itu di Universitas Negeri Jakarta di pendidikan administrasi perkantoran, lalu juga bekerja di If Beauty House sebagai administrasi staff. Nah, aku akan bahas lebih lanjut sih yang tentang kuliah aku di UNJ. Nah, sebelumnya aku lihat dulu ya resume aku. Ini aku educationnya di Gemanurani Islamic Junior High School. Lalu habis itu aku SMA-nya di SMA Negeri 4 Bekasi. Dan sekarang di Universitas Negeri Jakarta. Terus experience kerjanya tadi ya di DPRD sama If Beauty House. Lalu skills aku nih teman-teman bisa lihat. Yang pertama ini aku sign yang pertama. Ini adalah komitmen aku kasih love-nya 4. Lalu ada sign yang dimana aku suka main social media, itu kayak ada love-nya gitu. Jadi kayak Instagram suka love, itu aku suka banget dengan social media, itu bisa love, aku kasih love 4. Lalu untuk sosial tadi kan online, aku sosial offline, sosial bareng teman-teman, aku juga suka banget bersosial, jadi aku kasih 4 love. Terus olahraga, aku juga suka banget olahraga, jadi aku kasih 4 love juga, karena aku nih suka olahraga, dan akhir-akhir ini sih teman-teman suka ngajakin goes, main bulu tangkis. Kalau zumba, kalau lagi covid nggak bisa dulu. Terus kalau enaknya bareng teman-teman itu lebih seru sih, jadi nggak kerasa olahraganya. Kalau biasanya kalau lari sendiri kayak bete nggak sih? Aku sih bete. Nah, terus selanjutnya aku ada suka baca buku juga, jadi aku kasih 3 love aja. Nulis juga 3 love aja. Sama dengerin musik, aku 4 sih love ya. Suka banget dengerin musik. Dan ini kelemahan aku, painting, menggambar atau mewarnai, aku nggak terlalu bisa, nggak terlalu suka juga. Jadi 2 aja love-nya. Nah, karena dari skill itu, pertanyaan selanjutnya, kenapa milih pendidikan administrasi perkantoran? Dari skill yang tadi aku udah jelasin, juga kenapa aku milih administrasi perkantoran ini, karena aku tuh orangnya kan emang tadi dari yang love itu kan sosial banget. Jadi kalau di kantor itu kita kan sosialnya kuat kan ya, bekerja sama terus ya kan. Dan aku tuh orangnya yang suka kerapihan dan ketelitian yang cukup ini sih. Jadi kalau misalnya lagi bikin tugas ada typo gitu tuh gregetan banget, jadi langsung ganti. Typo gak bisa deh. Jadi menurut aku suka, kenapa milih itu karena pendidikan administrasi perkantoran, administratif, dan administrasi itu sangat dibutuhin. Jadi gak hanya di perkantoran, juga bagi wirausahawan itu tuh penting banget administrasi. Jadi di semua aspek sih, jadi benar-benar kebagian, gak kantor doang. Nah,
uniknya lagi pendidikan aku ambilnya. Pendidikan ini di sini aku dapat materi tentang untuk mengajar anak-anak, jadi parentingnya juga dapat. Dan parenting itu menurut aku penting banget sih buat kehidupan. Jadi walaupun belum memiliki keturunan jadi itu penting untuk mendidik, untuk bisa menghadapi anak-anak, bisa menghadapi anak orang lain atau anak siapapun. Dan nantinya sih sebenarnya pendidikan administrasi perkantoran ini disiapkan untuk menjadi guru, jadi bisa mengajar anak-anak gitu. Jadi tahu kalau anak-anak lagi bete atau apa harus apa gitu. Selanjutnya ada aku kesan pesan selama ada di pendidikan administrasi perkantoran ini kali ya, selama. Jadi tapi sebelumnya aku mau ceritain dulu selama di UNJ ini. Sebenarnya aku ini dulunya sebelum UNJ pernah kuliah juga di salah satu universitas swasta selama 1 tahun kurang lebih. Jadi kesannya di UNJ ini sih menurut aku benar-benar beda nih dalam artian kalau teman-temannya sih hampir sama ya, negeri swasta sama. Jadi ini menurut aku aja ya guys, honest review. Kalau misalnya di negeri itu kesannya tuh aku tuh senengnya banyak materi atau apa ya, hal-hal dari dosen tuh yang aku tuh kayak wow gitu, kayak baru tahu, kayak dosen ini tuh menjelaskan yang baru banyak yang baru aku tahu, dan juga lebih mendalam materinya menurut aku ya. Ini perbandingan negeri dan swasta menurut aku, karena aku udah merasakan dua-duanya. Jadi negeri itu menurut aku dosen-dosennya sih yang lebih mendalam, ngajarinnya bener-bener beda gitu, ada bedanya. Nah tapi permasalahannya adalah kalau misalnya swasta itu unggulnya di mana teknologinya keren banget, fasilitasnya keren banget. Jadi ini sekalian kesan ya. Jadi pesannya sih kalau untuk UNJ sendiri, negeri sendiri sih menurut aku teknologinya sih, fasilitasnya yang lebih ditingkatin. Karena untuk dosennya sendiri UNJ ini udah keren banget dosen-dosennya menurut aku. Cuma fasilitasnya aja, kayak fasilitas kantin atau dari sistem sih lebih tepatnya, karena beda banget gitu. Kalau misalnya swasta udah tersistem parah, oke. UNJ dosennya oke banget gitu. Nah sekian sih aku dari cerita aku kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan untuk aku, bisa kontak aku di mentaripndn@gmail.com, atau juga bisa ke Instagram aku, bisa di DM instagram.com/pandanmentari, bisa di follow juga. Ya udah, kita aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.